Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Pagi Bu. Kabar Sehat, baik Ibu. Bu. Oke, puji Tuhan, walaupun kita masih dalam masa pandemi, tetap kita harus tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari berbagai ancaman penyakit. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta Dona Fanda untuk pimpin kita dalam doa. Iya Ibu, doa. Berdoa selesai. Jadi Ya, anak-anak untuk daftar hadir, Ibu sudah mengirimkan link lewat WhatsApp group. Jadi nanti anak-anak isi setelah pelajaran ini selesai. Dan ingat, untuk mengisi daftar hadir cukup untuk 1 jam. Oke, baik anak-anak. Bagi yang tidak terkendala jaringan, bisa mengaktifkan video sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi anak-anak, kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah sistem saraf pada manusia. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan melakukan satu percobaan. Dan percobaan ini Ibu hitung 1-3, kita akan melakukan bersama. Jadi pada hitungan ketiga itu kita sama-sama menyidikkan mata. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Jadi anak-anak, siapa yang pernah tiba-tiba saja kotoran masuk ke mata? Pernah Ibu. Nah, dari situ apa yang Anda lakukan? Yang dilakukan adalah mengucap mata Ibu karena rasa sakit. Oke, jadi pada saat kotoran masuk ke mata, tiba-tiba kita langsung mengirimkan mata. Itu karena proses refleks dalam sistem saraf kita. Jadi, ketika kita terkena rangsangan tersebut akan dibawa oleh sistem saraf kita, sel-sel saraf kita, dan diteruskan ke otak. Nah, sampai ke otak, otak akan memerintahkan kita untuk dengan tidak sadar, kita langsung mengirimkan mata. Bisa mengerti anak-anak? Ibu. Oke, mengerti. Jadi, dengan ini, manfaat materi ini, kita harus mempelajari materi ini untuk mengetahui respon kita terhadap apa yang kita hadapi. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem saraf pada manusia, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur neuron, dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis mekanisme pengantar impuls. Jadi anak-anak, untuk memulai materi kita, Ibu akan share screen. Nah, untuk tujuan pertama anak-anak, mungkin dari percobaan yang tadi kita lakukan dan penjelasan Ibu tadi, dari anak-anak bisa menjelaskan pengertian sistem saraf. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari sistem saraf. Oke, baik. Kalau tidak ada, anak-anak perhatikan slide berikut. Itu mengenai pengertian sistem saraf. Jadi, sistem saraf itu adalah sistem kompleks yang dapat mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan. Itu seperti berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat, juga membantu kita dalam mengontrol bagaimana tubuh kita bereaksi dalam saat darurat. Anak-anak, nanti perhatikan video yang Ibu akan tampilkan ini. Jadi, anak-anak bisa lihat pada video ini. Nah, struktur neuron itu terdiri dari dendrit. Dendrit ini dia mengirim sinyal dari reseptor maupun dari neuron lainnya. Yang kedua itu adalah badan sel, yang terdiri atas nukleus dan organel-organel sel. Dan yang ketiga itu adalah akson yang berwarna hijau. Jadi dia mengantarkan impuls dari ke sel-sel neuron lainnya. Jadi struktur neuron terdiri atas apa-apa saja anak-anak? Dendrit, badan sel, dan akson Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe neuron. Jadi tipe neuron yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Jadi yang pertama itu adalah motorik, sensorik, dan intermediate. Kita akan lihat satu persatu dendrit. Nah sekarang kita akan tahu bagaimana proses pengantar impuls saraf pada neuron. Nah proses yang terjadi itu ketika akson dalam kondisi aktif, akson kondisi biasa, akson menghantarkan impuls, dan kondisi ini juga disebut sebagai potensial aksi. Pada saat kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson akan bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar. Anak-anak, batang warna kuning itu merupakan membran akson. Jadi, proses yang terjadi pada membran tersebut itu akan menghasilkan aliran ion positif dan melewati membran akson. Jadi, pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls. Nah, bagian dalam akson ini bermuatan negatif, sehingga dia tidak menghantarkan impuls dibandingkan dengan bagian luar. Coba anak-anak bisa perhatikan, jadi potensial aksi yang dihasilkan melalui aliran ion itu bermuatan positif untuk melewati membran akson. Jadi pada saat membran akson itu mengalirkan impuls, maka pada membran itu dia bersifat bermuatan positif. Bisa mengerti anak-anak? Bisa Bu. Bisa Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan lihat
yang jelasnya bahwa ketika ion Na+ terbuka, maka ion bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan akson menjadi bermuatan positif. Jadi pada saat akson bermuatan positif, maka dia itu sudah menghantarkan impuls. Anak-anak bisa lihat jalannya sinyal. Sebaliknya dengan ketika saluran ion K+ terbuka, maka ion K+ akan bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Jadi pada saat akson bermuatan negatif kembali, maka mungkin itu adalah penghentian dari video pemaparan materi ini. Mungkin anak-anak sudah paham atau belum mengerti? Sudah paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik, sudah anak-anak. Jadi mungkin ini materi yang Ibu tampilkan, dan untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sudah bagikan LKPD melalui WhatsApp group. Jadi mungkin anak-anak Ibu memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Ya, Ibu. Jadi anak-anak ingat setelah diskusi, masing-masing kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap, Ibu. Oke, baik anak-anak. Mungkin waktu diskusinya sudah selesai dan Ibu minta perwakilan. Selamat pagi, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1, presentasikan hasil diskusi kami. Nah, soal nomor 1 di sini, nama-nama organ pada sistem saraf dan bagian-bagiannya. Nah, saya akan menjawab. Di sini, gambar A adalah dendrit, di mana fungsi dendrit adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Gambar B, badan sel di sini. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya kembalikan. Terima kasih, Ibu. Yolanda BS untuk menjawab LKPD nomor 2. Baik, Ibu, saya akan menjawab LKPD nomor 2. Jawabannya yaitu karena tubuh berada di sekitar fenomena tersebut, jadi merasakan fenomena alam, tetapi otak hanya merasakan sensasinya, karena otak hanya mendengar saja, tetapi tidak merasakan. Terima kasih, Ibu. Oke, kita beri aplaus kepada Yolanda BS yang sudah menjawab LKPD nomor 2. Jadi baik anak-anak, dari presentasi teman-teman kalian mungkin ada yang menanggapi atau memberikan saran? Tidak ada, Ibu. Nah, kalau tidak ada, Pasti. mungkin materi kita pada pertemuan ini cukup sampai di sini, dan anak-anak mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Jadi Pagi. dari materi yang tadi sudah dijelaskan Ibu Guru, saya menarik kesimpulan bahwa berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf intermediate. Yang pertama, sel saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus kepada Hangri yang sudah menjelaskan kesimpulan materi dari pertemuan ini. Jadi baik anak-anak, Ibu mengirimkan link soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Jadi anak-anak bisa melihat WhatsApp untuk masuk ke link tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Jadi kegiatan pada minggu depan itu, anak-anak persiapkan materi tentang sistem indera. Nah, kita akan lanjut kepada materi sistem indera di minggu depan. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa dalam mengakhiri. Kita akhiri materi kita pada hari ini dengan doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Nona Nina yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi berakhirlah sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa anak-anak.